20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. G30S PKI dan G22S Jokowi. M. Rizal Fadilah. Umat Islam, TNI dan bangsa Indonesia harus waspada atas pergerakan ini. Negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoreng dan penipu, negeri penyogok dan koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Munculnya pasukan berani mati membela Presiden Joko Widodo yang akan tampil ke publik atau ke tengah-tengah masyarakat. Menurut informasi tanggal 22 September ini tentu saja mengagetkan kita semua. G30S PKI dan G22S Jokowi. M. Rizal Fadilah. Masih sekitar rencana aksi pasukan berani mati pembela Jokowi tanggal 22 September 2024 di Tugu Proklamasi Jakarta. Umat Islam, TNI dan bangsa Indonesia harus waspada atas pergerakan ini. Tentu tidak persis sama dengan gerakan 30S PKI tahun 1965, tetapi potensial ada irisan. Jokowi memilih September untuk membentuk pasukan pembelanya, seperti ada irisan G30S PKI dengan G22S Jokowi. Jika Jokowi tidak mengakui bahwa pasukan itu bentukannya atau apel akbar itu agendanya, maka dunia harap maklum. Kapan Jokowi mengakui soal kebijakan abu-abu, soal ijazah saja ngumpet. Waktu awal ngumpet di gorong-gorong, nanti terakhir ngumpet di bawah istana gelar IKN. Jakarta ditinggal pergi untuk dibuat medan friksi. Tugu proklamasi diinjak-injak pasukan berani mati. Sebelum G30S PKI, TNI diisukan membentuk Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan Soekarno. PKI didukung Cina mengantisipasi. DNA Dit pun dipanggil Mao Zedong ke Peking. Bulan September, PKI yang mendukung dan membela Soekarno melalui konsolidasi dan puncaknya 30 September 1965. Konon memproteksi dari ancaman TNI. Kekuatan umat Islam sudah lebih dulu dilumpuhkan Soekarno sejak pembubaran Masyumi, rival PKI. Konsolidasi pasukan berani mati pembela Jokowi dilakukan bulan September dan akan berkulminasi pada kebulatan tekad tanggal 22 September 2024. Katanya yang akan hadir di Tugu Proklamasi bukan kaleng-kaleng, mungkin kayu-kayu. Teringat juga bahwa pemberontakan PKI Madiun pimpinan Muso terjadi pada tanggal 18 September 1948. September ceria atau September derita. Jokowi membantah asal-usul PKI saat isu itu berkembang. Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, justru dipenjara atas bongkar-bongkarannya untuk 2 kasus tuduhan, yaitu Jokowi terkait PKI dan Jokowi berijazah palsu. 2 kali Bambang Tri dipenjara, kini masih berada dalam bui rezim Jokowi. Cakra Birawa mengatasnamakan panggilan Soekarno untuk membunuh dan menculik Jenderal TNI. PKI berlindung di balik otoritas presiden yang sesungguhnya mulai melemah karena sakit-sakitan. Permainan keseimbangan TNI dan PKI ternyata berisiko tinggi. Risiko tinggi pula bagi Jokowi yang memainkan masa pasukan berani mati pembela Jokowi untuk menggertak lawan-lawan politiknya. Nasib Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan PKI yang gagal dan bawa belur. Jokowi lari ke istana, gelar penajem. Dulu Soekarno lari ke istana Bogor. Dan Edit ke desa Sambeng Solo. Umar Dhani kelahiran Solo lari ke Kamboja dan ditangkap saat pulang ke Jakarta. Sedangkan Kolonel Untung lari ke Tegal dan ditangkap di sana. Ia naik bus mujur yang membuatnya tidak mujur. Sebagian tokoh PKI tidak bisa lari dan ditangkap di Jakarta. G22S Jokowi silakan unjuk keberanian sampai mati di Tugu Proklamasi. Tetapi semua harus sadar bahwa Tugu Proklamasi adalah monumen perjuangan.
untuk kemerdekaan Indonesia, bukan monumen pembela penjajah. Elit penjajah di Sri Lanka dan Bangladesh dibela oleh pendukung berani mati Raja Paksa atau Hasina, tetapi mereka tidak berdaya melawan gerakan rakyat yang lebih berani mati menumbangkan presiden yang rakus dan zalim. Rakyat tidak takut dan siap menghadapi pasukan berani mati pembela Jokowi, pimpinan Sukodikdo Wardoyo. Jika mereka berani macam-macam, maka G22S Jokowi akan sama nasibnya dengan G30S PKI. September menjadi bulan malapetaka, PKI yang kuat dan hebat saja hancur berantakan. Akankah Jokowi ditangkap di Manajem atau di Solo seperti TNI did? Tentu saja kita berharap di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, kita berharap tentunya beliau mengakhiri masa jabatannya dengan indah. Karena telah 10 tahun lamanya Presiden Jokowi memimpin negara dan bangsa ini. Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok. Bandit, maklar, pemeras, pencoreng, dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, jago intrik, dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan siling. Negeri padat, jelma, gelo, garelo, kurang ilo. Manusia gila kronis, motologis, secara klinis, nyaris sempurna, info usta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara, tipu-tipuan terus diulang dimainkan? Divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lalu ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan. Di Republik Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutlah nilai-nilai luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan. Tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Nah, bila benar, sekali lagi bila benar, akan ada 20 ribuan orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta, yakni pasukan berani mati itu. Pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perhelatan sebesar itu? Ya mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Ya tentu tidak ada yang percaya. Saya nggak percaya sama sekali. 20.000 pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Pasukan berani mati Jokowi akan mengadakan apel akbar September ini. Akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Apel ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Demikian dikatakan koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi,
Sukodikdo Wardoyo dalam pernyataannya kepada wartawan. Pasukan berani mati pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Sukodikdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi. Pemirsa, saya akan mengawali dengan pengetahuan saya sebelum ini bahwa mulanya akan ada reuni keluarga besar PKI tanggal 18 September tahun ini. Ya, cuman saya perlu mematangkan pemahaman dan saya sudah ikrarkan di mana-mana bahwasanya ini adalah bentuk yang pernah diumumkan di beberapa kesempatan akan ada pertemuan seluruh keluarga besar PKI dengan alasan-alasan yang didramatisasi. Tempatnya jelas di sekitar Jawa Tengah atau Jawa Timur, tanggal 18, bulannya bulan September. Nggak tahu apa ini ada hubungan atau tidak, tentu saya tidak boleh secara mudah menyimpulkannya, tapi juga tidak mungkin saya secara mudah untuk tidak menghubung-hubungkannya. Kita berharap agar pasukan apapun namanya, apakah pasukan berani mati ataupun penamaan-penamaan yang lainnya, tentu saja kita harapkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita sekarang ini memerlukan stabilitas yang baik agar perekonomian kita yang sekarang ini sangat memberatkan bagi rakyat bisa bangkit kembali sehingga kesejahteraan rakyat bisa dicapai sesuai dengan cita-cita dasar negara kita Pancasila. Sekali lagi sahabat BN, kita tentu berharap akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini betul-betul menjadi akhir yang indah yang bisa dikenang oleh seluruh rakyat dengan catatan yang baik sampai kapanpun juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.